Baik, perkenalkan nama saya Anatan Kaningatko dengan NIM 1930 20 50 30 38. Di sini saya akan melakukan pengerjaan lab menggunakan Wireshark untuk melakukan uji coba yang pertama yaitu menangkap dan melihat lalu lintas HTTP. Kemudian yang kedua yaitu untuk melihat dan menangkap lalu lintas HTTPS. Di sini terdapat background dan skenario. Skenario yang pertama yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web atau dalam bentuk website. Dengan HTTP tidak ada perlindungan untuk penukaran data antara dua perangkat yang berkomunikasi. Kemudian dengan HTTPS, enkripsi digunakan melalui algoritma matematis atau matematika. Algoritma ini menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang sedang ditukarkan. Hal ini dilakukan melalui penggunaan sertifikat yang dapat dilihat nanti di dalam lab ini. Kemudian terlepas dari HTTP atau HTTPS, hanya disarankan untuk bertukar data dengan situs web yang dipercaya atau yang mungkin Anda percayai. Kemudian hanya karena sebuah situs menggunakan HTTPS, tidak berarti situs itu adalah situs yang dapat dipercaya. Pelaku ancaman atau mungkin seperti hacker dan sejenisnya biasanya menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Selanjutnya, di dalam lab ini, Anda akan menjelajahi dan menangkap lalu lintas HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark. Seperti yang terlihat pada layar, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Oracle VM Studio. Seperti ini ya. Untuk yang pertama yaitu require resources atau resources yang diperlukan. Yang pertama ada CyberOps Workstation VM atau ini yang sudah diimpor sebelumnya ke dalam Oracle Workstation-nya. Kemudian yang kedua diperlukannya koneksi internet. Langsung saja pertama-tama kita memulai CyberOps Workstation VM. Oke, yang ini. Baik, dapat dilihat di sini yaitu CyberOps Workstation-nya sedang dijalankan. Nah, seperti ini terdapat dua buah kolom yang akan digunakan untuk memulai virtual machine CyberOps Workstation. Ada username yaitu analyze. Kemudian masukkan password yaitu CyberOps. Baik, dapat terlihat di sini sudah masuk ke dalam CyberOps Workstation-nya. Selanjutnya yaitu membuka aplikasi terminal atau dalam istilah lainnya
seperti di gambar ini, terminal emulator. Oke, dapat terlihat di sini sudah dibuka. Selanjutnya memasukkan perintah alamat IP address. Seperti di sini, yaitu kita mengetik IP address. Kemudian dapat dilihat di sini yaitu list dan alamat IP yang telah kita ketikkan perintahnya tadi akan muncul seperti di terminal emulator ini. Selanjutnya kita memasukkan perintah yaitu sudo tcpdam strip i inp 0 s3 strip s 0 strip w httpdam.pcap. Oke, sudah terlihat sama seperti di sini, yaitu sudo tcpdam, kemudian strip i, kemudian inp 0 s3, kemudian strip s 0 strip w dan http://dam.pcap seperti ini. Kemudian ditekan enter. Kemudian terdapat password for analyze. Passwordnya tadi menggunakan CyberOps. Kemudian masukkan passwordnya CyberOps. Oke. Terlihat di sini perintahnya. Perintah ini memulai tcpdam dan mencatat lalu lintas jaringan di INP 0S3 yang memiliki pertama ada perintah strip i, yaitu opsi perintah memungkinkan kita untuk menentukan antarmuka. Jika tidak ditentukan, maka tcpdam akan menangkap semua lalu lintas yang ada di antarmuka atau interface. Setelah itu, untuk strip S sendiri, yaitu perintah menentukan panjang snapshot atau ambilan untuk setiap paket. Pada pengambilan snapshot ini, kita harus membatasi snaplen ke nomor terkecil yang akan menangkap informasi protokol yang ingin kita ambil. Kemudian mengatur snaplen ke 0, maka dia akan menyetelnya ke pengaturan default yaitu 262144. Setelah itu untuk strip B sendiri yaitu perintah opsi yang digunakan untuk menulis hasil dari perintah tcpdam ke file. Menambahkan ekstensi .pcap, memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi akan dapat membaca file. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke dalam file http://dam.pcap di direktori home analyze pengguna seperti yang dilihat di sini. Setelah itu buka browser dari workstation dan arahkan menuju
www.altoromutual.com/login.jsp. Oke, pertama membuka browser dari CyberOps VirtualBox, kemudian mengetikkan www.altoromutual.com/login.jsp seperti berikut. Kemudian terdapat username dan password yang di sini menggunakan admin, dan passwordnya juga menggunakan admin dengan huruf awalan kapital. Admin dan passwordnya juga admin. Seperti terlihat di sini sudah berhasil login. Setelahnya yaitu kita menutup browser seperti ini, kemudian kembali ke jendela terminal. Di mana TCP/DAM tadi yang kita coba masih dijalankan. Kemudian menekan Ctrl C untuk menghentikan penangkapan data. Seperti berikut. Terlihat di sini terdapat 1108 paket yang diterima dan telah difilter. Selanjutnya yaitu kita menutup jendela terminal. Kemudian lanjut ke step ketiga, langkah ketiga, yaitu melihat HTTP capture atau hasil tangkapan dari HTTP. Pertama, mengklik file manager icon on the desktop, yaitu icon manajernya yang ini, yang home. Kemudian masuk ke dalam folder analyze seperti ini. Setelah itu buka http://dam.pchp. Di sini sudah terlihat http://dam.php-nya. Setelah itu kita menuliskan di display filter http, kemudian tekan enter. Setelah itu cari pesan HTTP yang berbeda dan pilih pos pesan. Baik, di sini yang pertama kita mencari dulu info yang bertuliskan pesan pos, seperti pada contoh di gambar ini, yaitu post_login do login http. Baik, di sini telah didapatkan yaitu yang ini, nomor ke 823. Selanjutnya kita menampilkan pesan yang ada di formulir yang kita telah pilih tadi. Kemudian terlihat bahwa terdapat informasi yang ditampilkan, yaitu yang pertama, from item UID atau username dengan datanya yaitu admin. Yang kedua, form item yang dituliskan dengan bentuk password dengan isiannya yaitu admin. Baik, berikut ini telah selesai kita menjalankan part pertama, yaitu menangkap dan melihat lalu lintas HTTP. Kemudian kita akan menutup
jendela File Manager. Dan akan melanjutkan ke part 2, yaitu menangkap dan melihat lalu lintas ke TPS. Di sini terdapat pesan, yaitu Anda sekarang akan menggunakan TCP/DAM dari baris perintah Linux Workstation untuk menangkap lalu lintas HTTPS. Setelah memulai TCP/DAM, Anda akan menghasilkan lalu lintas HTTPS sambil TCP/DAM mencatat atau merekam konten dari lalu lintas jaringan. Catatan atau rekaman-rekaman tadi akan dianalisis lagi menggunakan Wireshark. Langkah yang pertama yaitu memulai TCP/DAM menggunakan terminal seperti langkah part pertama tadi. Setelah itu, ketika berada di aplikasi terminal, masukkan kembali perintah yaitu sudo tcpdam -i inp 0s3 -s 0 -w https dam.pcap. Kemudian masukkan password CyberOps untuk user analyze ketika diminta. Baik, pertama yaitu tuliskan sudo tcpdam -i inp 0s3 -s 0 -w https dam.pcap. Kemudian tekan enter. Setelah itu diminta password dari user analyze. Passwordnya yaitu CyberOps. Terlihat di sini telah berhasil. Selanjutnya yaitu membuka browser dari bar CyberOps Workstation, kemudian arahkan menuju www.netaket.com. Yang pertama yaitu buka browser. Setelah itu ketikkan www.netaket.com. Baik, sudah masuk ke dalam website netaket.com. Selanjutnya yaitu klik login. Klik login seperti di layar berikut. Kemudian kita diminta untuk memasukkan email dari Netaket atau Cisco yang telah kita punya, yaitu kemudian setelah masukkan email diminta password. Seperti yang terlihat di sini, kita telah berhasil login. Selanjutnya yaitu close browser yang terdapat di virtual machine. Baik, kita close browser ini. Setelah itu kembali ke jendela terminal di mana TCP/DAM masih dijalankan. Kemudian tekan
Ctrl C untuk menghentikan penangkapan paket. Oke. Baik, di sini sudah terlihat terdapat 4.405 paket yang diterima yang telah difilter. Setelah itu kita close jendela terminal. Kemudian step kedua, melihat hasil tangkapan dari HTTPS. Baik, kita buka home, kemudian analyze, kemudian terlihat di sini https dump.php. Kita buka filenya. Seperti yang terlihat, ini adalah hasil tangkapan dari HTTPS. Setelah itu, di dalam aplikasi Wireshark, yang diminta di sini yaitu kita untuk memilah lalu lintas HTTPS menggunakan port 443. Kemudian masukkan tcp.port sama dengan 443 untuk memfilter. Kemudian klik apply. Baik, di sini kita masukkan tcp.port 443, kemudian kita tekan apply atau enter. Baik, di sini sudah terlihat bahwa sudah terfilter atau sudah terpilah data-data yang telah ditangkap. Kemudian perintah selanjutnya yaitu cari pesan HTTPS yang berbeda dan pilih application data message. Baik, di sini kita akan mencari di info yang mana yaitu application data seperti nomor 44 yaitu application data. Kita klik yang ini, setelah itu kita buka atau perluas bagian secure socket layer seperti yang terlihat di sini, yaitu mengklik transport layer security. Dan yang kita klik yang ini, transport layer security. Setelah itu kita buka lagi. Baik, di sini sudah terlihat yaitu hasil tangkapan dari aplikasi data protokol. Kemudian kita mengklik enkripsi aplikasi data seperti yang telah ada di layar. Kemudian terdapat pertanyaan, apakah aplikasi data merupakan plain text atau readable format? Baik, di sini hasil enkripsi datanya berupa plain text karena dia merupakan sebuah sandi-sandi yang hanya dapat dibaca oleh komputer itu tersendiri. Sehingga hasil enkripsi data ini seperti yang terlihat di layar, yaitu berupa plain text atau pesan-pesan yang tersandi. Setelah itu menutup seluruh jendela dan mematikan virtual machine. Baik, seperti berikut, kita close. Setelah itu kita close juga. Langkah selanjutnya yaitu kita mematikan virtual machine yang telah kita jalankan. Di sini menekan file, kemudian close. Kemudian terdapat pilihan yaitu power off the machine atau matikan mesin. Kita klik OK. Setelahnya akan kembali ke tampilan awal dari Oracle VM VirtualBox. Kemudian terdapat dua buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa keuntungan menggunakan HTTPS dibandingkan HTTP? Baik, di sini saya akan menjawab yaitu keuntungan menggunakan HTTPS adalah browser yang kita cari atau kita gunakan lebih aman dibandingkan dengan
browser yang menggunakan HTTP. Setelah itu, pertanyaan yang kedua, apakah semua website yang menggunakan HTTPS dapat dipercaya? Baik, di sini seluruh website yang menggunakan HTTPS dapat dikatakan lebih dipercaya karena HTTPS itu sendiri sudah terjamin keamanannya. Sehingga apabila kita menggunakan website HTTPS akan lebih aman dibandingkan HTTP. Sekian dari saya, terima kasih.